มามีผู้หวังดีทั้งจากในและนอกวงการฟุตบอลได้โทรศัพท์หรือเข้ามาพูดคุยสอบถาม役割というのはこのタイの女子サッカーを発展させること、そして代表チームの大きな目標である。Ini jelas bisa mendadak gemparkan ASEAN. Tepat tadi malam, Timnas Putri Indonesia di luar dugaan sikat tuan rumah Thailand 3-1 di laga perdana SEA Games 2025 lewat gol yang dicetak oleh Claudia Schunemann menit ke-11, 23 dan Felicia Victoria De Zeeuw menit ke-49. Madam Pang dan pelatih Timnas Putri Thailand langsung buat pernyataan menyedihkan dan mengenaskan begini. Wah, benarkah? Wah, alhamdulillah, mantap. Tepat tadi malam Shin Tae-yong telah tiba di Indonesia. Wah. Apakah akan tanda tangan kontrak baru sebagai pelatih Timnas Indonesia senior kah? Yuk simak ulasan lengkapnya di sini. Hahaha, Malaysia bisa menangis kejang menderita melihat ini. Klub raksasa Italia AC Milan terang-terangan disebut akan tebus kontrak kapten Timnas Indonesia Jay Itzes dari Sassuolo. Apakah gaji Jay Itzes tembus 30 miliar per bulan kah? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, pertandingan yang digelar malam tadi antara Timnas Putri Indonesia dan Timnas Putri Thailand di ajang SEA Games 2025 bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola biasa. Indonesia di luar dugaan berhasil menundukkan Thailand 3-1 dalam laga perdana yang dramatis. Gol-gol yang tercipta melalui kaki Claudia Schunemann di menit ke-11, 23 dan Felicia Victoria De Zeeuw pada menit ke-49 mengantarkan Indonesia meraih kemenangan gemilang yang mengguncang panggung sepak bola ASEAN. Saat pertandingan berakhir dan tim Indonesia merayakan kemenangan mereka, reaksi dari Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang Nualpan Lamsam, sangat mencolok dan menjadi bahan pembicaraan di seluruh Asia Tenggara. Dengan mata yang tampak berkaca-kaca dan wajah yang menunjukkan kekalahan yang berat, Madam Pang mengungkapkan perasaannya secara jujur tanpa menyembunyikan kekecewaan yang mendalam. Ini adalah kekalahan yang sangat memalukan bagi kami, ujar Madam Pang dengan suara yang terdengar serak. Kami harus mengakui bahwa Indonesia bermain sangat cerdas dan mereka mengendalikan jalannya pertandingan. Meskipun kami sempat mencoba untuk bermain dengan taktik serangan balik cepat, namun mereka bisa mengatasinya dengan sangat baik. Kata-kata Madam Pang mengandung makna yang mendalam, terutama ketika dia menyebutkan bahwa Thailand yang dikenal dengan sepak bola cepat dan agresif seakan kehilangan arah di tengah serangan yang datang begitu cepat dari Indonesia. Sejak awal pertandingan, Timnas Putri Thailand tampak kesulitan membaca permainan Indonesia yang sangat rapih dan terorganisir. Apa yang terjadi malam ini bukan hanya soal kalah dalam pertandingan, tetapi lebih pada kami yang harus merenung tentang apa yang perlu kami ubah untuk berkembang. Indonesia sudah jauh lebih maju dalam hal penguasaan bola, pengaturan posisi, dan ketenangan dalam mengatasi tekanan. Kami harus belajar banyak dari mereka, lanjutnya sambil menunjukkan ekspresi wajah yang mencerminkan kekalahan yang sangat berat. Kemenangan ini bukan hanya soal angka di papan skor. Ini adalah simbol dari kerja keras, perjuangan, dan determinasi yang telah dibangun dalam beberapa tahun terakhir oleh Timnas Putri U22 di bawah asuhan pelatih asal Jepang Akira Higashiyama. Dengan permainan yang mengandalkan penguasaan bola dan teknik permainan yang matang, Indonesia mampu mengatasi tekanan yang diberikan oleh tuan rumah Thailand.
Pada babak pertama, Thailand yang lebih mengandalkan permainan serangan balik terlihat cukup merepotkan. Namun, Timnas Putri Indonesia mampu mengendalikan pertandingan dengan sabar dan memainkan sepak bola modern, pendek-pendek 1-2 sentuhan yang memperlihatkan kedewasaan taktik. Sebaliknya, Thailand yang dipimpin oleh pelatih Futoshi Ikeda tampak kesulitan mengejar ketertinggalan setelah Indonesia unggul 2-0. Namun, yang tak terduga datang ketika Claudia Schunemann mencetak gol pertama di menit ke-11, disusul oleh gol kedua yang datang tidak lama setelahnya di menit ke-23. Thailand yang sempat berharap bisa menekan tim Indonesia kembali terkejut setelah Indonesia menambah keunggulannya dengan gol ketiga di menit ke-49 yang diciptakan oleh Felicia Victoria De Zeeuw. Sementara itu, di sisi lain, kehilangan yang dirasakan Thailand semakin dipertegas dengan pernyataan pelatih Timnas Putri Thailand, Futoshi Ikeda, yang juga merasa malu dan kecewa dengan hasil tersebut. Ikeda, yang dikenal dengan pendekatannya yang disiplin dan metodis, mengungkapkan bahwa kekalahan ini adalah momen yang sangat mengejutkan bagi timnya. Ini adalah kekalahan yang sangat memalukan bagi kami. Saya rasa kami tidak cukup siap dalam menghadapi Indonesia. Mereka sangat solid dan kami tidak bisa merespons permainan mereka dengan baik, ungkap Ikeda dengan nada sedih. Kami memang sudah mempersiapkan diri dengan baik, tetapi malam ini kami gagal menunjukkan apa yang seharusnya kami tampilkan. Dengan raut wajah yang penuh keprihatinan, Ikeda melanjutkan, kami selalu mengandalkan serangan balik cepat, tetapi Indonesia dengan sabar bisa menutup ruang dan menguasai bola. Kami seperti kehilangan keseimbangan dan itu membuat kami kesulitan. Saya harus bertanggung jawab atas kekalahan ini dan kami akan melakukan evaluasi mendalam. Bagi Ikeda yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membentuk tim ini, pertandingan tersebut seperti menjadi pukulan telak terhadap ambisi dan harapannya. Kami berharap bisa memberi yang terbaik di depan para pendukung kami, tetapi hasil malam ini sangat mengecewakan, tambahnya. Sekarang, yang bisa kami lakukan adalah berusaha lebih keras lagi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan kami. Kekalahan telak ini, meskipun menyakitkan, bisa menjadi titik balik bagi Thailand. Untuk Futoshi Ikeda dan Madam Pang, ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi dan evaluasi menyeluruh. Madam Pang dalam pernyataannya menyatakan bahwa Federasi Sepak Bola Thailand akan berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan memberikan dukungan penuh kepada pelatih serta pemain untuk mengatasi tantangan ini. Kami akan terus mendukung pelatih dan tim untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan tidak akan menyerah begitu saja, katanya penuh tekad. Pertandingan ini bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam sepak bola putri Indonesia. Akira Higashiyama yang memimpin Timnas Putri Indonesia telah berhasil menerapkan filosofi permainan yang sangat efektif. Sejak awal, Indonesia menunjukkan kontrol permainan yang luar biasa, memanfaatkan penguasaan bola untuk menekan tim Thailand. Permainan 1-2 sentuhan yang cepat, penguasaan bola yang rapi, serta tekanan yang konsisten di setiap lini membuat Thailand kesulitan keluar dari tekanan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun Thailand unggul dalam hal serangan balik cepat, Indonesia sangat disiplin dalam bertahan. Gol-gol yang dicetak oleh Claudia Schunemann dan Felicia Victoria De Zeeuw merupakan hasil dari penguasaan bola yang terus-menerus dan kebugaran fisik yang luar biasa. Timnas Putri Indonesia mampu bertahan dengan tenang di lini belakang dan pada saat yang sama mereka tetap tajam dalam serangan.
Selain itu, strategi yang diterapkan oleh Higashiyama untuk memanfaatkan kekuatan fisik dan kecepatan pemain muda seperti Shuneman dan Dezeu membuat lini pertahanan Thailand kerepotan. Kedua pemain tersebut tidak hanya berhasil mencetak gol, tetapi juga menjadi ancaman yang konstan di lini serang Indonesia. Shuneman dengan ketenangan dan kemampuannya dalam mengambil keputusan berhasil membuka skor, sementara Dezeu memanfaatkan ruang di lini belakang Thailand untuk menambah keunggulan. Kemenangan Indonesia atas Thailand ini tidak hanya menciptakan sejarah baru dalam sepak bola putri ASEAN, tetapi juga menjadi bukti bahwa Indonesia sudah mencapai level yang lebih tinggi dalam kompetisi internasional. Di sisi lain, kekalahan ini memberi Thailand tugas besar untuk introspeksi dan bekerja lebih keras untuk kembali bersaing di level tertinggi. Dengan hasil ini, Indonesia menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar tim yang bisa diabaikan, melainkan calon kuat yang bisa menantang dominasi negara-negara sepak bola besar di Asia. Akira Higashiyama dan para pemainnya telah membuktikan bahwa kerja keras dan taktik yang solid dapat mengalahkan tim besar sekalipun. Sementara Thailand, meskipun terkejut dan kecewa, akan terus berjuang untuk bangkit. Mereka pasti akan kembali lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Karena setiap kekalahan adalah pelajaran berharga yang bisa mengarah pada kesuksesan di masa depan. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. AC Milan disebut tengah memantau performa Jay Itzes, bek andalan Sassuolo yang tampil impresif sejak klub promosi itu naik ke Serie A. Kabar ini disampaikan jurnalis Sky Sports Luca Chili melalui unggahan di platform X pada Rabu 3 Desember. Menurut Chili, Itzes menarik perhatian Milan karena profil lengkap yang dimilikinya, usia yang masih sangat ideal di angka 25 tahun, kemampuan bermain di berbagai posisi lini belakang, serta potensi besar untuk terus berkembang. Meski begitu, hingga kini belum ada kontak resmi antara Milan dan Sassuolo. Usia, potensi, dan fleksibilitasnya dalam formasi 3 back jadi alasan Milan tertarik. Ia bisa mengisi semua peran di sistem tersebut. Saat ini, Itzes masih terikat kontrak dengan Sassuolo hingga 2029. Tulis Chili. Sejak bergabung dari Venezia pada awal musim, kapten timnas Indonesia itu langsung menjadi pilihan utama Fabio Grosso. Itzes sudah mencatat 12 penampilan, hanya kalah dari Sebastian Walukiewicz yang tampil 14 kali sebagai bek kanan. Pencoretan mendadak Marcelino Ferdinand dari skuad timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2025 ikut memancing reaksi netizen Thailand. Keputusan ini diambil pelatih Indra Syafri hanya beberapa saat sebelum turnamen dimulai. Marcelino sebelumnya merupakan motor permainan Garuda Muda ketika meraih medali emas SEA Games 2023, termasuk saat Indonesia menaklukkan Thailand. Ia kembali dipanggil untuk edisi 2025 meski sedang bermain di AS Trencin. Namun harapan itu buyar setelah sang gelandang mengalami cedera. Selain Marcelino, sebenarnya Muhammad Ferrari juga sempat tak masuk dalam rencana utama, tetapi nama Marcelino tetap menjadi perhatian terbesar. Netizen Thailand pun ikut penasaran dan menanggapi kabar tersebut. Salah satu akun Thailand, Jay Woropat, menulis bahwa AS Trencin tidak memberi izin Marcelino tampil karena kondisinya yang belum pulih. Klub tersebut memang memilih untuk mempertahankan sang pemain demi proses pemulihan cedera.
Untuk menutup kekosongan, Indra Syafri langsung memanggil Rifki Rai dari Persik Kediri. Pemain yang belum pernah debut di Timnas U22 itu segera terbang ke Thailand dan kehadirannya juga tak luput dari komentar netizen negeri Gajah Putih. Pelatih Vietnam U22, Kim Sang-sik, mengakui timnya sempat gugup saat melakoni laga perdana Grup B SEA Games 2025. Meski akhirnya menang 2-1 atas Laos di Stadion Raja Manggala, Bangkok pada Rabu 3 Desember 2025, kemenangan tersebut diraih dengan perjuangan berat. Vietnam sebenarnya tampil dominan dan banyak mengurung pertahanan Laos. Namun, rapatnya barisan belakang lawan membuat mereka baru membuka keunggulan pada menit ke-28 lewat Nguyen Dinh Bach. Hanya 5 menit berselang, Laos menyamakan kedudukan melalui Doang Vilai Kampane yang membuat Vietnam makin tertekan. Setelah gagal mencetak gol tambahan di babak pertama, Vietnam kembali mencoba menekan dan akhirnya Dinh Bach mencatatkan gol keduanya pada menit ke-60. Gol tersebut sempat menimbulkan perdebatan, tetapi Kim menegaskan posisinya tidak offside dan keputusan akhir wasit sudah tepat. Kemenangan tipis ini membawa Vietnam memuncaki klasemen Grup B, namun Kim Sang-sik tak sepenuhnya puas. Ia menilai para pemain belum tampil sesuai rencana, banyak melakukan kesalahan yang seharusnya bisa dihindari dan terlihat gugup di laga pembuka. Pertandingan pertama memang sulit, kami sedikit gugup dan tidak bermain dalam performa terbaik, ujar Kim. Tetapi kami bersyukur bisa mengamankan 3 poin, para pemain bekerja keras. Kim menegaskan timnya akan segera mengevaluasi kelemahan sebelum menghadapi Malaysia di laga berikutnya. Ia berharap Vietnam tampil lebih solid dan tidak mengulang kesalahan yang terjadi saat menghadapi Laos. Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan kembali tiba di Jakarta pada 3 Desember 2025. Kedatangan mendadak ini langsung memunculkan berbagai spekulasi, terutama karena PSSI sedang mencari pelatih baru usai kepergiannya. Media Vietnam pun ikut heboh menyoroti isu kepulangan STY yang dianggap bisa mengubah peta pencarian pelatih Garuda. Kabar ini dibenarkan oleh mantan penerjemah STY, Jong Sek-so, meski ia menegaskan tujuan perjalanan tersebut belum jelas. Shin Tae-yong meninggalkan posisinya pada 2025 setelah hampir 5 tahun membangun fondasi permainan modern untuk sepak bola Indonesia. Meski belum memberi gelar, hasil kerjanya dianggap membawa perubahan besar. Di era kepemimpinannya, Timnas Indonesia mencapai final Piala AFF 2020, lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, dan meraih perunggu SEA Games 2021 bersama tim U23. Pencapaian penting lainnya adalah membawa Timnas U23 menembus semifinal Piala Asia U23 2024 serta menempatkan tim senior di jalur kuat menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak heran, kembalinya STY ke Jakarta menimbulkan berbagai dugaan. Apakah ia kembali untuk urusan pribadi atau justru bakal terlibat lagi dalam proyek besar tim nasional? Kini publik menunggu 2 jawaban penting. Apa agenda sebenarnya dari kedatangan Shin Tae-yong dan siapa yang akhirnya dipilih PSSI sebagai nahkoda baru Garuda menjelang fase krusial menuju 2026?
Manajer Timnas Indonesia U17 Zaki Ahmad Iskandar akhirnya mengungkap cerita di balik keberhasilan Garuda Muda mencatat sejarah di Piala Dunia U17 2025 Qatar. Kemenangan 2-1 atas Honduras menjadi kemenangan pertama Indonesia sepanjang tampil di ajang tersebut, sebuah langkah monumental yang lahir dari proses panjang, bukan kejutan sesaat. Zaki menjelaskan fondasi kesuksesan itu sudah dibangun sejak 2024 ketika skuad ini masih berstatus Timnas U16. Di usia seperti ini, mereka ibarat kertas kosong. Kami bentuk lewat TC panjang, program berjenjang, dan disiplin yang ketat, ujarnya. Perjalanan generasi ini berlangsung bertahap, tampil di Piala AFF U16 2024 di Solo, lanjut ke Piala Asia U17 2025, hingga akhirnya tembus panggung Piala Dunia. Zaki menyebut pencapaian tersebut sebagai hasil dari satu siklus target yang tuntas dalam 2 tahun. Keberhasilan ini bukan hanya soal kerja keras para pemain, tetapi juga dukungan struktur tim yang lengkap. Mulai dari pelatih Nosa Arianto, tim medis, fisioterapis, ahli gizi, hingga 2 psikolog yang mendampingi di setiap pemusatan latihan. Zaki menekankan betapa pentingnya peran psikolog dalam menjaga kestabilan mental para pemain muda yang sedang berada pada fase pubertas dan sering diterpa tekanan media sosial. Anak-anak usia 16 sampai 17 tahun rentan emosional. Ketika homesick, tertekan, atau punya masalah pribadi, mereka biasanya curhat ke psikolog atau pelatih dulu, kata Zaki. Dari sana, tim bisa cepat menangani masalah agar tidak mengganggu performa. Zaki bersyukur seluruh target generasi ini dari level regional hingga dunia akhirnya terpenuhi. Ia menilai kemenangan bersejarah di Qatar bukan hanya pencapaian satu pertandingan, melainkan bukti bahwa pembangunan jangka panjang sepak bola usia muda Indonesia berjalan di jalur yang benar. Ini baru pintu awal menuju generasi emas berikutnya, ujarnya. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman dan juga tetangga.